wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul ya. Alhamdulillah ini sudah ada 52 partisipan dalam keadaan sehat ya. Sempena kita menyemarakan gitu ya. Kita menyemarakan insyaallah hadirnya bulan Ramadan ini yang insyaallah tidak lama lagi. Sekarang sudah malam ke-16 ya. Jadi insyaallah kurang dari setengah bulan lagi kita akan kedatangan satu tamu ya, yaitu bulan Ramadan. Insyaallah ini kegiatan ini adalah menjadi kegiatan 1 minggu bagian dari Usbul Ruhi dari DPW PKS Kepulauan Riau, di mana agenda ini berlangsung 1 pekan ya sebenarnya, mulai dari Jumat kemarin dengan sampai Jumat yang akan datang, dan di sela-sela hari itu insyaallah kita menghadirkan kajian-kajian untuk memperkuat keilmuan kita terkait ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khususnya berpuasa. Jadi pada kesempatan kali ini insyaallah kajian kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Irwandi Al-Bustami ya, tentang fikih puasa. Yang kedua, salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yang insyaallah ya kita tunggu syafaat beliau ya. Kita harapkan syafaat dari Nabi besar Muhammad ya di akhirat kelak insyaallah. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita buka kegiatan kajian pekan tarhib kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah ya yang akan disampaikan oleh Akhi Sutanto. Kepada Sutanto kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khair kepada Tanto yang telah membacakan tilawahnya. Semoga ini menjadi bagian penyemangat kita ya terkait surat yang dibacakan oleh tadi. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, tanpa memperpanjang mukadimah,
insya Allah pada kesempatan malam hari ini ya sudah bersama kita Ustadz Irwandi Al-Bustami yang akan memberikan kajian fikih tentang puasa, tentang hal-hal di bulan Ramadan. Kepada ikhwah sekalian silahkan nanti jika ada pertanyaan bisa lewat chat ya, karena saya yakin cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh ikhwah semua. Silahkan ikhwah nanti bisa di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, saya persilahkan Ustadz Irwandi Al-Bustami untuk memberikan taujihnya ya, kajiannya terkait dengan fikih Ramadan atau fikih puasa. Insya Allah dalam 45 menit Ustadz Irwandi. Siap. Oke. Baik, kepada Ustadz dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim melalui wasilah teknologi Zoom yang Allah ciptakan, Allah hadirkan untuk manusia, kita bersama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini sampai pada materi tentang fikih puasa. Fikih puasa. Al-ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah, disebut fikih puasa. Fikih itu artinya adalah berasal dari kata-kata faham, fahima atau pemahaman. Kepahaman seseorang disebut dia dengan fikih. Kemudian disebut puasa, makna puasa adalah al-imsak. Al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Kalau di kalender-kalender kita biasa melihat ada tulisan imsak. Di Imsakiyah Ramadan ada tulisan imsak. Imsak itu artinya menahan. Seperti misalkan kata-kata Maryam ketika dia ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang anak yang dibawanya, dia mengatakan bahwa sauma, inni nazartu lirrahman saum, saya sedang berpuasa. Saya tidak akan berbicara pada hari ini, saya sedang berpuasa, itulah bahasanya. Puasa di sini adalah imsakul kalam, dia tidak berbicara sama sekali. Kemudian puasa Ramadan yang akan kita hadapi pada beberapa waktu yang akan datang, beberapa hari yang akan datang, hukumnya adalah wajib seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, apa makna wajib? Apa makna wajib? Wajib itu, kaum muslimin Bapak Ibu dimuliakan Allah, artinya adalah ma yalzimu al-azimu ala tarkihi. Ma yalzamu al-azim ala tarkihi. Sesuatu yang berdosa kalau ditinggalkan itu wajib. Kalau ditinggalkan dia berdosa, maka ini adalah artinya wajib. Ikhwan akhwat, puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap kaum muslimin. Siapa yang meninggalkannya, dia berdosa kecuali dengan uzur yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencari beberapa hal tentang fikih-fikih puasa. Mungkin kita perdalam nanti banyak dalam tanya jawab insya Allah. Sekilas Bapak Ibu dimuliakan Allah, tentang fikih puasa
fikih puasa, tentu puasa ini punya rukun, ya, punya hal-hal yang membatalkan. Rukun puasa cuma 2 saja. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan. Niat, menahan. Niatnya apa, Bapak Ibu? Kita jangan terjebak dengan sesuatu yang susah. Ada orang yang baru masuk Islam mau sholat. Saya mau melaksanakan sholat. Apa niat sholat? Diajarkan usolli fardhu subhi, usolli fardhu isya'i. Nah, diajarkan kepada dia semua niat-niat sholat. Ini berat bagi dia. Lalu bagaimana caranya? Allah sudah memberikan, Rasulullah sudah memberikan panduan bahwa niat sholat itu mudah. Seperti Rasulullah menyebutkan, innamal a'malu binniyat. Niat itu menjadi, setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Nah, niatnya seperti apa? Kata para ulama fikih, ulama mazhab mengatakan, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau niat tempatnya di dalam hati, tergantung bahasa masing-masing orang. Setiap orang punya bahasa yang berbeda-beda yang sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, kalau sudah berbahasa hati, itu dia menjadi mudah. Bagaimana mudahnya? Misalnya Bapak Ibu, kita duduk merenung, dalam hati kita terlintas, saya besok mau puasa. Itulah dia niatnya. Maka niat itu tempatnya di hati. Kalau ingin dilafazkan, hukumnya boleh. Boleh dilafazkan. Baik. Boleh dilafazkan. Lafaznya boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Arab. Tapi yang paling penting ikhwafillah, ini mungkin perlu akhwat catat bab ini, bab niat. Dan ini berlaku untuk seluruh ibadah kecuali ibadah haji. Haji dan umrah. Niat tempatnya di hati. Boleh dilafazkan dalam mazhab Syafi'iyah, kata Imam An-Nawawi dengan bahasa beliau, yajuzu talaffudhu biha liyusa'idal qalba. Boleh niat itu dilafazkan, tujuannya adalah untuk membantu hati fokus dalam beribadah. Sekali lagi, boleh dia dilafazkan untuk membantu hati biar bisa fokus. Nah, ini tujuannya. Oleh sebab itu, siapa yang beribadah, yang berniat, bisa menghadirkan niat itu dalam hatinya, selesai. Misalnya Bapak Ibu, kita mau sholat subuh, berdiri, diam, tenang, lalu hati kita bisa berniat, dah selesai, cukup. Tapi kalau hati kita ketika mau takbir itu tiba-tiba seluruh bisikan-bisikan itu hadir, bisikan dunia hadir. Nah, ini indikasi kita susah khusyuk. Kalau susah khusyuk seperti ini, dalam ijtihad Imam Nawawi mengatakan bahwa yajuzu talaffuzu biha liyusa'idal qalba. Boleh kita lafazkan itu niat dengan syarat, dengan tujuan untuk membantu hati. Kalau maknanya membantu hati, artinya lisan juga, hati juga sekaligus. Lisan hadir hanya sekedar untuk membantu hati. Hati tidak boleh kosong. Maka kalau ada orang yang sholat seperti ini, usolli fardhu subhi raka'ataini, kepikirannya kemana-mana, apalagi hatinya, lisannya berniat. Nah, ini indikasi besar dia sedang tidak khusyuk. Ketika lisan berniat, hatinya kosong, ibadahnya tidak sah. Ya, ini dia. Baik. Kemudian lisan dan hati sama-sama berniat. Hati berniat benar, betul niatnya, tapi lisan tersalah. Maka standarnya kembali kepada hati. Ibadahnya betul, sah, secara rukun. Sebaliknya, lisannya mengucapkan niat dengan cara betul, tapi hati salah. Misalnya, usolli fardhu subhi, aku salat subuh 2 rakaat. Tapi di saat itu yang hadir dalam hatinya malah salat zuhur. Salah niat hati, maka hukum dikembalikan kepada hati, salatnya tidak sah secara rukunnya. Nih, ya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, baik, ini masalah niat. Niat dalam puasa, Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam 4 mazhab diajarkan bahwa niat puasa itu harus sebelum fajar. Harus sebelum fajar. Kemudian, artinya sebelum fajar itu jangan kita standarkan kepada azan. Kadang azan ini terlambat berkumandang. Standarkan kepada
waktu yang ada di alarm kita, di jam kita, atau di kalender kita. Terserah orang telat atau tidak telat azannya, kita sudah punya waktu sendiri. Nah, waktu untuk memasang niat ini, kata Rasulullah SAW, man lam yubayyitin niyyata qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak memasang niat pada malam hari sebelum fajar tentunya, maka puasanya tidak sah. Tidak sah. Maka setiap hari kita berniat. Nah, antisipasi kalau suatu saat akan terjadi hal yang terlupa, sebab kalau terlupa niat maka puasanya tidak sah. Lupa niat, puasa tidak sah. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Dalam fikih kita diajarkan bahwa selain niat setiap malam sebelum fajar, kita boleh meniatkan di awal Ramadan dengan niat mengatakan bahwa saya puasa bulan Ramadan penuh, itu dia. Oh, bahasa Arab juga boleh. Nawaitu shauma Ramadhana syahran kamilan. Sengaja aku puasa Ramadan sebulan penuh, boleh. Nah, jadi kita niat puasa 1 bulan penuh di awal Ramadan. Yang kedua, kita ambil langkah yang paling afdal, setiap malam kita kembali berniat. Seandainya berlalu 1 malam kita lupa berniat, lalu sudah masuk waktu pagi, niat kita yang awal sudah sah untuk menjadi backup niat harian Ramadan kita, itu sudah sah, dan inilah yang diajarkan dalam fikih mazhab. Baik, rukun pertama daripada puasa adalah niat. Haruskah nawaitu shauma Ramadan an ada'i fardhu syahri Ramadan? Tidak harus, cukup ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat sampaikan, sengaja aku puasa Ramadan esok hari lillahi ta'ala, selesai. Kalau mau bahasa Arab hafal, dan mungkin karena kita sudah sering berinteraksi dengan satu lafaz ini jadi cukup hafal, boleh, tidak ada masalah. Yang kedua adalah menahan. Rukun daripada puasa yang kedua adalah menahan. Menahan ini maknanya adalah menahan al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wasyahawat, menahan diri daripada makan, minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, termasuk syahwat, hubungan suami istri. Ini menjadi diharamkan. Nah, kapan mulai waktunya? Mungkin saya yakinlah ikhwan akhwat Bapak Ibu yang di sini sudah paham semua bab ini. Boleh 10 menit tertera di kalender kita, imsakiyah kita, menjelang waktu subuh itu sudah ada tulisan imsak. Imsak itu artinya puasa. Maka kalau ikut kalender imsakiyah itu, siapa yang begitu masuk waktu imsak yang 10 menit sebelum azan itu, dia makan, masih minum, maka secara hukum kalendernya atau hukum imsakiyahnya puasanya tidak sah. Tapi secara hukum fikih masih boleh. Maka nanti Bapak Ibu kalau terima imsakiyah, tulis saja di situ yang imsakiyah itu diganti dengan imsaknya diganti dengan bersiap-siap untuk imsak. Nah, itu baru sah. Nah, kenapa demikian? Kadang banyak orang kita ini ditulis, banyak orang-orang kita ini kalau nggak dituliskan imsak 10 menit sebelum azan, dia makan sepuas-puasnya. Nanti azan di masjid, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Tambah lagi, minum lagi, tambah lagi. Hayya 'alas shalah, baru hayya 'alas shalah. Maka ijtihad para ulama dulu, ditulislah imsak itu 10 menit sebelum azan subuh, supaya orang Indonesia ini siap-siap untuk berhenti makan dan minum 10 menit sebelum subuh, kumur-kumur, gosok gigi, selesai. Ini dia. Nah, artinya begini, Bapak Ibu, andai ada di antara kita yang terlewat makan minumnya sampai batas imsak yang tertulis di imsakiyah kita, jangan dikatakan puasanya tidak sah. Selesai. Nah, jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah al-imsak atau menahan, terhitung dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yaitunya masuk waktu maghrib. Ini dia. Baik, kemudian hukum puasa wajib. Sesuatu yang wajib ini Bapak Ibu, sesuatu yang diwajibkan Allah, maka bila ditinggalkan tanpa uzur, hukumnya berdosa. Sesuatu yang wajib ditinggalkan tanpa uzur, hukumnya adalah dosa. Oleh sebab itu ketika kita
tahu nih kita mampu, nggak ada dosa, nggak ada uzur, maka kita nggak punya alasan untuk meninggalkan puasa. Kemudian yang kedua dalam bab puasa ini adalah apa sih hal-hal yang bisa membatalkan, merusak puasa, membatalkan puasa? Hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Atau bahasanya adalah mufsidat. Atau sebelum ke sana, kita lihat dulu Bapak Ibu. Kita ulang-ulang fikih-fikih yang biasa. Siapa saja yang diwajibkan berpuasa? Muslim, akil, baligh. Tuh, ya. Muslim, akil, baligh. Seseorang yang sudah beragama Islam, kemudian dia sudah akil. Akil ini maknanya sampai akalnya, sempurna akalnya, tidak masih, ya mungkin bahasanya mungkin gila mungkin. Yang ketiga adalah baligh. Ini adalah orang-orang yang wajib untuk melaksanakan puasa. Dan Rasulullah SAW mengatakan, rufi'al qalamu an salasatin anis salasati. Hukum ibadah, hukum taklif, hukum syariat diangkat dari 3 golongan. Yang pertama anil majnun, akalnya yang bermasalah hatta ya'qil. Yang kedua anis sabi hatta yahtalim, baliknya belum sampai. Yang ketiga an-naimi hatta yastayqidh, orang yang tertidur, tidak ada hukum syariat bagi dia ketika dia meninggalkan syariat. Nah, hukum niat selesai. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kita lihat, kita ambil dari sini. Yang membatalkan puasa di dalam fikih hampir semua ulama satu pendapat dalam bab ini. Yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah makan minum yang disengaja. Ini aslinya makan minum yang disengaja. Tapi dalam penerapan selanjutnya dibahasakan juga oleh para ulama bahwa kullu ma dakhala ilal jawfi ilal haqqi au manfaz, sesuatu yang masuk ke dalam rongga yang dia bisa menyambung ke lambung. Sekali lagi, sesuatu yang masuk ke dalam rongga yang terhubung sampai ke lambung. Ini namanya manfaz dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, manfaz. Memasukkan sesuatu ini menjadi penyebab batal puasa. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Kita ambil dengan yang poin pertama. Makan minum yang disengaja ketika sudah memasuki waktu fajar. Nah, lihat di sini Bapak Ibu. Makan minum artinya ada yang mengenyangkan, ada yang melepas dahaga, ya kan? Makan minum ada yang mengenyangkan dan ada yang akan melepaskan dahaga. Artinya ketika ada orang yang memasukkan alat seperti sendok ke dalam mulutnya, lapar nggak hilang, dahaga juga nggak hilang. Ini tidak dianggap makan minum kalau yang dimasukkannya adalah seperti sendok. Sama sekarang, Bapak Ibu, alat antigen ditusuk mulutnya, hidungnya, swab ya, ditusuk hidung mulutnya, tenggorokannya, memasukkan mulut yang dia terhubung sampai ke manfaz ilal sampai kepada mi'dah, masuk ke dalam lambung. Ketika hal ini terjadi Bapak Ibu, maka dalam bab ini para ulama berbeda pendapat. Kalau makan minum dengan sangat sengaja selesai, satu kata para ulama mengatakan bahwa puasanya batal, tidak sah. Yang kedua, ketika memasukkan alat ke dalam tubuh, ke dalam rongga, mulut, hidung, atau telinga yang punya manfas ataupun saluran langsung terhubung ke lambung, dalam tersebut menjadi penyebab batalnya puasa seseorang. Disinilah
Ustaz? Ustaz Irwandi? Oh ya, oke sebentar. Udah ya? Oke, silakan lanjut Ustaz. Jadi dalam bab ini, dalam mazhab Syafi'iyah, antigen swab ataupun alat-alat seperti ini menjadi penyebab hilangnya batalnya puasa seseorang. Yang kedua, dalam mazhab yang lain diberikan keringanan bagi siapa yang dalam mazhab lain tidak dijadikan penyebab batal puasa karena dia yang masuk bukan makanan. Bahkan dalam kalangan ulama Hanafiyah dikatakan bahwa al-fitru bi'tibarid dakhili wala bi'tibaril kharij. Batalnya puasa itu melihat kepada apa yang masuk. Kalau yang masuk itu benda basah, maka yang basah itu menjadi penyebab batalnya puasa. Tapi kalau yang masuk itu benda kering, lalu keluarnya basah, ini proses antigen. Masuknya kering tuh alat, dicolok ke dalam, keluarnya udah basah lendir. Maka dalam bab ini al-fitru bi'tibarid dakhil la bi'tibaril kharij. Yang standarnya ini adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyebab batal puasa adalah makan minum tadi selesai ya. Yang muntah dengan sengaja. Muntah ini kan macam-macam Pak Ibu. Ada yang colok-colok tenggorokannya sampai ada juga muntah yang memang dia tidak sengaja. Dalam bab ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa manistaqa'a muta'ammidan, siapa yang muntah dengan sengaja fa'alaihil qada'u, dan maka dia wajib mengqada' puasanya. Artinya puasa hari itu batal. Tapi kalau tidak disengaja muntahnya, dalam artian muntah ini di luar kendali saya. Banyak keluar, tapi di luar kendali saya nggak mampu mengatasinya, maka dia tidak batal puasanya dan tetap dilanjutkan. Bersihkan mulutnya, kumur-kumur, silakan lanjutkan puasa. Ini yang ketiga yang membatalkan puasa, yaitunya muntah dengan sengaja. Yang keempat, yang membatalkan puasa itu adalah keluar mani. Keluar mani, mengeluarkan, bukan memaafkan keluar, tapi mengeluarkan mani dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun, mengeluarkan mani dengan cara apapun. Nah, ada keluar mani ini kan laki-laki ataupun perempuan, al-mani bahasanya sama. Kalau keluarnya dengan sengaja, bagaimanapun caranya menonton yang tidak baik dia atau menghayalkan yang tidak baik sampai keluar sesuatu yang maninya, batal puasanya. Tapi kalau keluar dengan hal yang tidak dia mampu mengatasinya, misalkan dia mimpi ataupun hal-hal yang lain, atau anggaplah kecapean lalu yang keluar, misalkan bab-bab seperti ini di luar kendali dia, maka puasanya tidak batal. Sekali lagi, ada orang yang tertidur dan bermimpi, setelah bangun ternyata dia dapatinya ada mani yang keluar, maka puasanya tidak batal, tapi dia wajib mandi menghilangkan hadas besar. Ini hukumnya, hilangkan hadas besarnya, mandi lalu lanjutkan puasanya. Nah, yang kelima yang membatalkan puasa adalah jima, berhubungan suami istri. Terserah keluar mani atau tidak, tapi jima sudah membatalkan puasa. Disebut jima adalah memang berhubungan badan, bukan sekedar berpelukan, berciuman, tidak, tapi jimanya. Artinya kalau ada hal-hal lain yang dilakukan selain jima, maka
bisa jadi merusak puasa tapi tidak membatalkan puasanya. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau hal-hal yang di atas tadi terlanggar? Bagaimana hukum fikih yang harus dia jalani sehari itu? Anggaplah puasanya batal, misalnya. Nah, kita mulai Bapak Ibu, masalah makan minum. Ada orang yang makan, ini kita anggap waktu sahur al-imsak. Dia terlambat imsaknya. Sudah adzan di masjid tapi tidak terdengar. Mungkin ini rumah-rumah yang cukup jauh dari masjid, rumah full AC, terlindung, tertutup rapat, suara luar nggak masuk sama sekali. Dia asik makan sahur misalkan. Setelah selesai makan sahur, kemudian wudhu, setelah wudhu siap-siap, begitu buka pintu terdengar di masjid, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sholat Bapak Ibu, sudah sholat di luar, di masjidnya sudah sholat. Apa hukum yang harus dia lakukan? Maka puasa dia hari itu tidak sah, tapi dia wajib menahan sampai maghrib. Puasa tidak sah artinya wajib qadha. Tahan sampai maghrib lihtirami syahri Ramadan. Dia punya kewajiban memuliakan, menghormati bulan Ramadan dengan cara tidak makan minum sampai maghrib. Inilah ruginya orang yang tidak sengaja makan minum sampai melewati waktu fajar. Udah lewat waktu fajar dia baru berhenti, tidak sah. Sama halnya dengan Bapak Ibu, orang yang makan minum sahur sampai menunggu azan selesai. Hukumnya sama, puasanya tidak sah, wajib qadha, tapi dia wajib nahan sampai maghrib. Ya, wajib nahan sampai maghrib. Kemudian sama halnya dengan orang yang terlalu cepat berbuka puasa. Jam dia misalkan biasanya nih akur nih, jadwalnya tetap nih jam ini. Begitu dia lihat jam, berbuka puasa jam 6:18. Dia lihat jam, oh udah pas. Begitu dia berbuka, setelah selesai berbuka, siap-siap ke masjid, terdengar di masjid suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan di masjid. Lihat jam, ternyata kita terlalu cepat berbuka. Puasa hari itu sama statusnya dengan orang yang berpuasa, yang terlambat imsaknya, setelah lewat waktu fajar dia masih makan. Baik, ada pemateri lain? Nah, lanjut. Nah, jadi baik Bapak Ibu, orang yang terlambat imsak dan orang yang terlalu cepat berbuka statusnya sama, wajib mengqadha di hari lain. Ya. Adapun orang yang tak tersengaja, tidak sengaja atau tersalah di siang hari, makan dan minum dia di siang hari, man akala au syariba nasiyan falyutimma shaumahu, kata Rasulullah. Siapa yang makan dan minum di siang hari, maka lanjutkan puasanya. Fa innama yarzuquhullahu, Allah sedang memberikan rizki kepada dia. Ini rezeki dan karunia bagi orang yang salah makan nggak sengaja kalau di siang hari. Tapi kalau ketidaksengajaan itu di awal mulai berpuasa atau di akhir-akhir berpuasa menjelang maghrib, puasanya batal. Nah, adapun orang yang menyengaja makan dan minum di siang hari, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, ke dalam tenggorokannya di siang hari Ramadan, maka puasanya batal, wajib qadha sampai di hari lain, tapi dia punya kewajiban menahan hari itu sampai maghrib. Nggak boleh dia makan minum, wajib ditahan. Untuk apa puasa saya kan sudah batal. Nah, ini dia Pak Ibu, ulama fikih menyebutkan lihtirami syahri Ramadan, menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Baik, ini kalau terjadi. Bagaimana kalau muntah dengan sengaja terjadi? Sama status hukumnya. Orang yang muntah dengan sengaja, dikorek-korek itu mulutnya, begitu keluar muntahnya batal puasanya, tapi dia wajib nahan makan minum sampai maghrib. Bukan karena dia puasa, tapi karena menghormati bulan Ramadan. Nah, dari 5 yang membatalkan puasa, 4 hal yang membatalkan puasa tadi, hukumnya adalah qadha di hari lain. Tapi yang kelima masih ingat? Hal yang kelima yang membatalkan puasa hukumnya berbeda.
Yang kelima, ketika dia batal puasa di poin yang kelima, wajib qadha, wajib kafarat. Kafarat puasa. Yang ini yang disampaikan Rasulullah dalam hadis beliau. Dalam hadis Rasulullah mengatakan tentang kafarat puasa ini, an yasuma syahraini mutatabi'aini. Suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nih Rasulullah nih didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah halaktu waqa'tu ala ahli fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, binasa saya Rasulullah, saya sudah bergaul dengan istri saya di siang hari Ramadan. Rasulullah ajarkan kepada dia 3 solusi. Yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskina, beri makan 60 fakir miskin. Kalau tidak sanggup juga, maka merdekakan hamba sahaya. Nih, bagi orang yang melanggar, poin kelima dalam yang membatalkan puasa. Nah, baik, dalam hal yang kelima ini Bapak Ibu, pilihannya secara berurutan, bukan memilih, oh terserah saya 1, 2, atau 3, tidak, tapi tidak sanggup yang pertama, yang kedua, ketiga. Nah, mungkin kalau kita punya kelebihan uang, silakan pilih. Sanggup susah untuk puasa, silakan pilih lanjut nomor 2, yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika selesai tentang sudah lebih 40 menit, Ustaz Yogi, Pak Dokter. Silakan masih 5 menit Ustaz, boleh? Jam 9 tanya jawab. Baik. Silakan nanti boleh nggak apa-apa Ustaz, kita perbanyak langsung ditanya jawab, boleh. Silakan ditanyakan apa hal-hal yang terfikir di kepala kita, di benak kita untuk disampaikan. Jazakumullahu khairan, diserahkan kepada Yogi. Baik, jazakallah kepada Ustadz Irwandi yang sudah memberikan pemaparan terkait pemaparan awal ya tentunya terkait fikih puasa ini. Silakan bagi ikhwat sekalian ya, Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan bisa via kolom chat atau langsung. Silakan. Ada pertanyaan ini Ustadz. Pertama, apakah penyuntikan vaksin ketika bulan Ramadan membatalkan puasa? Baik, kita perlu bedakan antara penyuntikan vaksin dengan antigen swab. Penyuntikan vaksin masuknya bukan lewat jalur, disuntikan di sini, disuntikan di bagian-bagian yang memang tidak ada jalur masuk ke dalam lambung. Tapi walaupun tidak ada jalur masuk ke dalam lambung, perlu diperhatikan poin-poinnya. Apabila yang sejenis vaksin, kita ambil yang selain vaksin misalkan. Misal anggap seperti misalkan orang yang sakit diberikan gizi lewat apa namanya itu? Lupa saya. Nah, dimasukkan gizi lewat saluran darah atau yang mana-mana. Kemudian dia nggak perlu makan, nggak perlu minum, jadi dia bisa tenang saja dengan gizi itu. Tapi tidak masuk lewat jaluran mulut, lewat hidung, tidak lewat yang lain-lain. Nah, dan juga tidak ditembuskan langsung ke lambungnya. Apa hukumnya hal seperti ini? Maka kalau yang dimasukkan itu adalah gizi, batal puasanya. Kalau yang dimasukkan itu adalah vaksin biasa, obat sedikit saja, sekedar bukan makanan, bukan apa, tapi mungkin obat untuk penyakit tertentu. Maka dalam bab ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ulama Syafi'iyah tetap dikatakan dia batal. Tapi dalam mazhab Hanafiyah lebih cenderung mengatakan bahwa tidak batal karena yang masuk bukan makanan. Nah, antigen juga begitu tadi. Maka Bapak Ibu, saran saya nih, saran untuk orang-orang yang mau melakukan suntik antigen, nanti cari tempat-tempat yang memang mereka menyediakan layanan vaksin, layanan antigen, layanan swab itu usahakan dilakukan pada malam hari, lebih aman kita dari perbedaan pendapat ulama. Ya, lakukan malam hari, minta ke dokternya, lakukan malam hari. Dan MUI kalau di Batam juga sudah mengeluarkan tausiah, wasiat untuk
melakukan antigen dan swab dan hal-hal yang berkaitan seperti ini dilakukan pada malam hari. Seandainya tetap dilakukan pada siang hari, Bapak Ibu, memang kita harus siang hari, nggak ada pilihan. Maka kita pakailah payung mazhab lain dalam bab ini. Pakai payung mazhab Hanafiyah yang menyebutkan kalau vaksin yang masuk dia bukanlah gizi, kan bukan gizi, tapi dia adalah obat, sejenis obat saja jumlah kecil, maka dia tidak masuk kategori membatalkan puasa. Tapi kalau yang masuk adalah gizi banyak dan tidak perlu, bahkan tidak perlu makan, lewat manapun, kalau itu gizi yang memperkuat, maka dia batal puasanya karena bertentangan dengan hikmah puasa, nahan haus dan lapar. Ya, kalau alam bisa. Ada lagi? Ya, baik. Begitu Pak Khairi Hidayat, jelas ya. Selanjutnya tanya, dari Buya. Ibu. Tuh, ada Syekh baru bertanya tuh. Oh ya, siapa? Silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Siapa nih? Farhul Khairi. Farhul Khairi. Ya. Dari mana Pak Fahrul? Dari SDIT Insan Harapan. Oke, silakan. Yang saya ingin tanyakan, Ustadz, jadi kaitannya dengan puasa kita yang sebentar lagi kita akan tunaikan. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita bahwa mereka dalam ibadah puasa dijaga dengan baik. Tapi di sisi lain mereka tidak sholat. Nah, apakah ada pengaruh daripada puasanya karena dia meninggalkan sholat? Nah, mungkin itu saja dulu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Khairi ini Ustadz juga nih, belum bisa menjawab pertanyaan nih hari ini, belum pula yang bertanya. Belum sudah tahu jawabannya. Khairi. Baik, untuk kita bersama insya Allah, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain akan sah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada syahadat di awal. Syahadatnya jalan. Kita lakukan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah syahadat, maka ada orang yang sholat saja puasa tidak, sholatnya diterima. Ada orang yang puasa saja, sholatnya jarang, misalkan, nggak ada hubungannya. Tapi perlu kita perhatikan baik-baik bahwa Rasulullah memberikan ancaman dalam beberapa hal. Apa kata Rasulullah? Man tarakal asr muta'ammidan habita 'amaluhu. Kalau seseorang meninggalkan satu kali saja sholat asar dengan sengaja, dihapuskan seluruh amalannya. Bayangkan tuh. Dihapuskan seluruh amalannya, hilang. Nah, jadi ada orang yang puasa tapi tidak sholat. Bukan karena puasanya tidak sah karena bergantung kepada sholat, bukan. Tapi puasanya menjadi hilang dan tidak dinilai oleh Allah karena dia tidak sholat. Sholat seperti dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, kunci agama di sini. Nah, maka siapa yang meninggalkan sholat, siapa yang meninggalkan sholat menjadi penyebab terhapusnya amalan yang lain, termasuk puasa. Jadi sah tidak sahnya puasa bukan bergantung kepada sholat, tapi siapa yang meninggalkan sholat bisa menghapus amalan yang lain, tidak bermanfaat amalan yang lain. Termasuk juga yang paling jelas sekali adalah syirik. Syirik itu akan menghapus amalan-amalan seorang hamba, murtad, hilang amalannya. Termasuk di sini adalah sholat. Nah, kalau satu kali sholat asar dia tinggalkan bisa menghapus amalan, apalagi 5 waktu dia tinggalkan bertahun-tahun, bayangkan. Amalan mana yang mau dia simpan? Nah, ini dia Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sahkah puasa seseorang? Sah, tapi tidak diterima Allah. Sah itu kan artinya dalam pandangan fikih, diterima Allah nanti di catatan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di kitanya. Jadi kalau ada orang puasa lengkap syaratnya, sah secara fikih. Tapi di sisi Allah, Allah melihat hamba dengan banyak sudut pandangnya. Sholatnya diperhatikan, yang lain juga diperhatikan. Wallahu bisa lebih kurang begitu, Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Tanya Buya.
Baik Syekh Syakir, mau di nanti yang di chatting juga sudah banyak ya Pak Dokter ya. Kita kasihlah Syekh Syakir dulu. Boleh nih, terima kasih Buya. Buya, jadi saya agak tertarik terkait dengan tadi penjelasan di awal. Terkait dengan seandainya seseorang itu sahurnya terlambat, ternyata keluar udah azan atau sudah sholat dan lain sebagainya, itu dikategorikan batal sholat, batal puasanya. Juga termasuk ketika bukanya terlalu cepat. Dan ini mungkin pernah jadi kasus. Kasusnya yang jelas kasus adalah pernah di suatu masjid, itu saya mengalami sendiri. Jadi memang ada bukanya terlalu cepat. Anggapan dibuka jam 6, itu jam 6 kurang 10 itu mungkin apakah marbotnya kelupaan dan lain sebagainya. Intinya bunyinya bunyi seperti itu. Akhirnya kan orang pada makan. Tapi ternyata ditegur, Pak, Bapak salah loh. Saya masih ingat ketika saya sholat Isya kalau nggak salah, imamnya itu bilang, ya intinya kebetulan yang ngasih sirin itu imamnya akhirnya minta maaf dan dia bilang, ya insya Allah tidak apa-apa lah, intinya seperti itu. Saya khawatir seandainya tadi Kiai Buya bilang batal, maka akan satu kampung itu batal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah membaca, wallahualam nanti Buya bisa menerangkan lebih lanjut lah. Saya pernah membaca dalam sebuah hadis, jadi katanya suatu ketika sahabat Nabi itu pernah pernah berbuka agak lebih cepat. Berbuka agak lebih cepat, tapi ternyata muncul lagi matahari. Jadi seperti itulah. Jadi katanya itu juga menjadi salah satu alasan bahwa sesuatu yang lupa atau tidak tahu dengan tidak sengaja adalah yang diperbolehkan. Monggo Pak Buya dikaji lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai Syakir. Silakan Ustadz kayaknya kemut itu Ustadz. Di unmute Ustadz. Nggak tahu siapa yang unmute tuh? Saya. Habis itu turun ke bawah pulang. Silakan Ustadz. Afwan. Baik, sepanjang Anda belajar dan membaca sampai hari ini Anda belum menemukan bahwa orang yang terlalu cepat berbuka dianggap sah puasanya karena tidak tahu, tidak ada alasan, tidak ada pendapat yang mengatakan begini. Nah, yang dimaafkan oleh Allah adalah terjadi di siang hari, bukan di waktu sahur dan di waktu berbuka. Karena permasalahannya adalah dia sudah menyangka waktu berbuka sudah masuk, itu dia. Adapun orang yang tersalah di siang hari dibolehkan dan dimaafkan dalam syariat adalah karena dia tersalah, dia hilang pikiran puasa dari dirinya. Dia nggak menyangka lagi bahwa rasa-rasa Ramadan itu sudah hilang, nggak ada lagi. Hingga ketika dia tak sengaja makan di siang hari, dimaafkan Allah. Fa innama razaqahullahu ta'ala. Allah sedang memberikan rizki kepada dia, wa yut'imah, dan memberikan dia makan. Nah, dari sekian kitab mungkin kita baca, Ana belum menemukan kasus yang dibacakan oleh Syekh Syakir tadi termasuk kategori yang dimaafkan. Ya, dimaafkan tidak. Nah, bagaimana dengan kasus yang semasjid? Nah, itulah dia kasusnya Bapak Ibu, dimuliakan Allah. Wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang kan tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, kesalahan dari muazin tadi, ya dia akan nanggung dosa puasanya sendiri. Sedangkan yang lain, orang lain tanggung puasanya masing-masing. Nah, hanya saja si muazin yang tersalah, yang azan lebih cepat tadi, dia dapat tambahan tumpukan dosa dari orang lain. Kalau dia tidak sengaja, Allah Maha Pemaaf, kan begitu. Nah, ada satu konsep yang perlu kita perkuat di sini Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, termasuk dalam bab fikih dan usul fikih. Rufi'al qalamu 'anis salasati. Diangkat dosa dan hukum diangkat dosa dari 3 golongan. Yang pertama adalah al-majnun hatta yaqila. Orang gila sampai dia punya akal kembali, sadar kembali akalnya. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim, anak-anak sampai dia balik. Yang ketiga, an-naimi hatta yastaiqidha, orang tertidur sampai bangun. Ada kunci yang perlu kita sebutkan di sini.
seseorang, misal di saya tidur jam 11 siang, karena capek aktivitas dari pagi, jam 11 tertidur. Kemudian bangun-bangun sudah jam 4. Saya melewati satu sholat, yaitu sholat zuhur. Sementara di samping saya ada orang juga, teman saya, dia sibuk main komputer. Sibuk main komputer, online kah dia, main kah dia, terserah dia. Nah, begitu jam 12 azan berkumandang, dilihatnya, Ustadz aja tidur, apalagi saya nggak usah sholat, kata dia, misalkan. Sampai berlalu waktu zuhur, sampai waktu asar, jam 4 saya bangun, saya tanya, kamu sudah sholat belum? Belum. Kok nggak sholat? Ya, karena Ustadznya nggak sholat, jadi saya juga nggak sholat. Nah, kami berdua sama-sama tidak sholat, tapi di mata Allah hukumnya berbeda. Saya dimaafkan, tapi wajib mengqadha sholat. Teman saya berdosa dan wajib mengqadha sholat. Nah, 3 golongan tadi, orang yang gila, orang yang anak-anak, orang tidur, ketika melanggar syariat atau tidak menjalankan kewajiban yang Allah berikan, yang diangkat itu dosanya. Makanya siapa yang waktu berbuka sudah datang, ternyata masih jam 5 sore, dia enak-enak tuh makan. Nggak sengaja. Dia sangka waktu berbuka sudah masuk. Seharusnya siapa yang makan jam 5 dengan sadar itu kan dia sudah dianggap membatalkan puasanya. Tapi karena ini dia menyangka bahwa puasa waktu berbuka sudah masuk, Allah maafkan, dosanya hilang, tapi kewajiban qadhanya tetap ada. Sekali lagi, diangkat hukum itu maknanya adalah dosanya ditiadakan, tapi kewajiban ibadahnya tetap jalan. Nah, sama dengan orang yang terlalu lambat imsaknya juga begitu. Terlalu lambat, jam 6 baru berhenti makan misalkan. Ternyata lihat jendela keluar sudah terang. Puasanya hari itu tidak sah. Padahal siapa yang tidak berpuasa berdosa hukumnya. Tapi karena dia menyangka waktu sahur belum masuk, maka ketidaksengajaannya ini dimaafkan oleh Allah, dosanya hilang, tapi kewajiban puasanya tetap ada. Tuh. Nah, ini dia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sedangkan orang yang makan siang di tengah hari dengan tidak disengaja, maka dosanya hilang, hukum qadhanya juga hilang. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau begitu lebih kurang Syekh Syakir. Adapun hadis yang tadi Syekh Syakir sampaikan, mungkin Anda cari dulu hadisnya. Anda pun belum pernah membaca juga hadisnya itu. Ya, Allah alam bisawab. Baik, saya rasa cukup jelas ya, Pak Yai Syakir. Baik. Sangat jelas. Jazakallah, syukran, matur, thank you, Buya. Baik, selanjutnya ke chat ya, ada Mbak atau Ibu Hani nih. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya tidak puasa tapi makan seperti biasa? Tidak puasa tapi makan seperti biasa, artinya kan sama aja, sama-sama nggak puasa. Baik, ada mungkin begini, nanggunglah daripada saya nggak puasa nggak dapat, masa makanan juga nggak dapat. Nah, nih mungkin ada yang berpikir seperti itu, daripada makan juga nggak, puasa juga nggak, lebih baik saya makan. Nah, menghormati bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa adalah dia berpuasa melakukan ibadah kepada Allah. Menghormati Ramadan bagi orang yang tidak berpuasa karena uzur, dia boleh makan minum. Karena uzur. Apa contoh? Wanita haid haram berpuasa, dia boleh makan. Tapi kalau orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, dia wajib nahan sampai maghrib. Gak boleh makan minum. Itu dia. Ada tiga kategori nih. Orang yang tanpa uzur dan dia berpuasa, penghormatannya adalah dengan cara dia berpuasa secara benar. Orang yang tanpa uzur, dia tidak puasa, nggak puasa padahal dia nggak ada uzur, maka dia wajib menahan walaupun tidak puasa. Sedangkan orang yang tidak puasa karena uzur, sakitkah dia, haid, nifas, orang ini boleh makan tapi wajib menghormati orang lain, itu aja. Ya, terbiasa. Baik, Bu Hani, oke ya. Kalau misalkan ini bisa dicat lagi. Berikutnya dengan Bunda Andini kalau masalah ini. Itu, Assalamualaikum Ustadz, apakah batal puasa jika kita icip makanan saat memasak? Diicip Ustadz. Baik,
Ini yang sering terjadi, bahkan ibu-ibu di kampung-kampung dia punya ilmu ini, nyicipi makanan. Nah, yang menyebabkan batal puasa itu apa? Memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Kalau nyicip sekedar di lidah, nah ya kan? Para ulama mengatakan puasa tidak batal. Ini dia, karena dia nggak sampai ke dalam, jadi puasanya tetap dianggap sah oleh para ulama. Nah, beda kalau nyicip terus masuk ke dalam, beda lagi ya. Nah, jadi kalau memang darurat harus nyicipin makanan, ya nggak apa-apa Pak Ibu, silakan Ibu silakanlah dicicipi. Tapi kalau nggak harus dicicipi dan bisalah mengira-ngira dengan jurus ini udah bertahun-tahun masak tuh, udah bisalah diperkirakan garamnya ya. Nah, udah bisa. Nah, kita perkirakan tanpa harus dicicipin nggak apa-apa. Lebih afdal seperti itu dari jalan aman. Ya. Baik, selanjutnya dari Bu Hani lagi, karena haid apakah harus menahan lapar hingga buka puasa? Ini kayak tadi ya. Sudah terjawab tadi ya. Sudah dijawab, artinya tidak ya, karena ada uzur syar'i ya. Kemudian dari Ibu Nuryati, Assalamualaikum, Afwan Ustadz, mau tanya, ibu saya sudah tua dan ada masalah jantung. Beliau sudah 3 kali Ramadan tidak puasa dan diganti dengan fidyah. Hukumnya bagaimana Ustadz? Baik. Orang yang beruzur untuk diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah tanpa membayar qadha adalah orang-orang yang memang nggak mungkin lagi puasa. Siapakah dia nggak mungkin puasa? Orang tua yang sudah lemah. Dia nggak sakit tapi sudah lemah, nggak kuat lagi puasa. Orang yang bekerja keras. Ya memang pintu rezekinya dari situ, angkat-angkat barang. Kalau dia puasa, nggak kuat angkat barang, nggak dapat uang. Nggak dapat uang, nanti di rumahnya nggak ada makanan. Nah, orang yang bekerja keras. Kemudian, orang yang sakit, yang diperkirakan susah untuk disembuhkan kembali. Tuh. Ya, sepertinya susah untuk disembuhkan, maka dalam hal seperti ini, sakitnya ini menjadi alasan dia untuk boleh membayar fidyah tanpa berpuasa dan tidak wajib membayar, tidak ada kodoknya. Kapan mau dia kodok, kapan? Ya, tidak, kapan dia mau kodok? Sakitnya baru kepanjangan. Ya. Jadi kalau yang sakit seperti tadi Ibu, terserah sudah usia tua ataupun usia muda, tapi sakitnya ini menahun, kemudian juga sepertinya harapan sembuhnya kecil, maka dia masuk kategori orang yang boleh membayar fidyah dan tidak berpuasa. Kalau besar. Baik. Bu Nuryati, ini ya cukup ya, kalau memang kurang nanti bisa di kolom chat bawah. Selanjutnya dari Alfi Andri, panduan kunut saat witir, ada yang mulai saat 17 Ramadan. Kata salah satu dai bilang justru lebih kuat hujannya kunut sejak awal Ramadan. Bagaimana pendapatnya Ustadz? Baik. Awal masalah kunut dari awal Ramadan ini termasuk perbedaan yang khilaf, yang mau dimulai dari awal bahwa afdal, bahkan di banyak Timur Tengah itu ada yang dari awal Ramadan, ada sudah mulai. Yang tidak ada hukumnya adalah mengatakan kunut witir atau kunut Ramadan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak sunnah. Ini baru salah. Tapi mau kunut dari awal afdal, karena memang kenapa kunutnya dari awal? Karena malam-malam Ramadan itu adalah malam-malam doa tadi dijabah oleh Allah, makanya banyak orang yang mulai kunut dari awal Ramadan. Dan paling lebih kuat lagi doa kita di 10 hari terakhir bagi yang sudah memulai dari awal. Tapi kalau dari awal tidak dimulai baru pertengahan, boleh ya. Semuanya dibolehkan Ibu. Mana yang lebih afdal? Kalau di masjid kita sudah sepakat dari awal, itu bagus, paling afdal. Tapi kalau masjid kita tidak sepakat dari awal, Ibu atau Bapak-bapak ikhwan akhwat di sini mau kunut di rumah sejak awal, afdal, bagus. Ya. Yang penting perlu kita bedakan nanti 10 hari terakhir kita jauh lebih semangat itu poinnya, ya. Baik. Lanjutkan Ustaz. Baik, itu Bu Alfi Andri. Selanjutnya dari Arjun ya. Arjun. Maaf Ustadz, mau tanya apa dalilnya yang menjelaskan bahwa memasukkan vaksin atau obat ke tubuh itu tidak membatalkan
puasa. Apakah ada Rasulullah mengatakan itu? Baik. Obat, sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam mulut kita, dalam bentuk vaksin, antigen, dan lain-lain, ini ijtihad para ulama. Sedangkan yang dalam hadis itu adalah ma balaghal halqa atau ma balaghal manfaz, sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Ulama berbeda pendapat nih dalam bab rongga. Perbedaan pendapat dari bab rongga, arti rongga inilah yang berujung kepada perbedaan hukum tadi. Rongga yang disebut dalam mazhab Syafi'i itu adalah rongga yang sampai di sini, kemudian tersambung sampai ke lambung. Rongga yang masuk di dalam mazhab Hanafiyah itu adalah rongga yang di lambung itu sendiri. Sehingga kalau ada makanan yang masuk ke dalam, kalau ada alat masuk ke dalam tapi nggak sampai ke saluran ke dalamnya, maka dalam Hanafiyah yang tadi itu tidak membatalkan. Jadi poinnya adalah, jadi kalau ditanya dalil tentang vaksin, memang Rasulullah tidak pernah menyampaikan, ini adalah hasil ijtihad para ulama mazhab. Dan kalau selama di sana ada perbedaan, maka kalau bagi saya sendiri, saya lebih cenderung memberikan payung hukum bagi orang yang sudah terlanjur melakukan sesuatu tidak sah dalam mazhab Syafi'iyah, ternyata kita bisa carikan payung dari Hanafiyah. Yuk kita pakai Hanafiyah supaya orang ini nggak ngulang lagi ibadah puasanya. Jadi dalam mazhab Hanafiyah berbeda dengan mazhab Syafi'iyah dalam bab ini, itu semuanya kembali kepada ijtihad, dan ijtihad ini sudah menjadi cukup kuat pegangan bagi kita dalam bab ini. Ya, wallahu besar. Baik, begitu ya Pak Arjun. Selanjutnya dari Pak M. Mustafa, bagaimana saat puasa kita harus ambil darah untuk tes? Ini ambil darah Ustaz. Baik, keluar darah tidak membatalkan puasa. Ya, keluar darah tidak membatalkan puasa. Silakan. Baik, selanjutnya dari Ahmad Syahputra. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. 1. Bila ada orang yang selama ini berbuat kejahatan seperti preman, pemabuk, dan lain-lain tidak pernah puasa lalu ia bertobat, bagaimana puasa yang ia tinggalkan selama itu? Apa harus diqadha sementara ia tidak tahu berapa jumlah banyak puasa yang ditinggalkan? 2. Kalau ada yang selama ia remaja pernah beberapa kali tidak berapa banyak masih melanjutkan minum meski sudah terdengar azan subuh, yang saat itu dia belum tahu hukumnya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, sampaikan tidak sah ya. Tadi Ustadz menyampaikan tidak sah. Apakah sekarang setelah tahu hukumnya beliau wajib mengqadha puasa? Baik, kita jawab dua-duanya dalam satu. Ya, berkaitan. Ya. Segala sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita wajib kita lakukan sejak kita usia baligh, akil, muslim. 3 syarat tadi, muslim, akil, baligh. Nah, kalau zakat beda lagi, zakat ada hurriyah, harus bebas, harus dia merdeka. Nah, muslim, akil, baligh, 3 syarat ini ada pada diri kita, kita wajib menjalankan sholat, puasa, itu dia. Nah, ketika sudah kita lakukan, Bapak Ibu, ketika kita sudah memenuhi syarat tapi kita tidak melakukannya, maka rufi'al qalamu ummati, yang diangkat umatku itu cuma dosanya, kewajibannya tetap ada. Oh, saya dulu nggak tahu, saya nggak pernah belajar, saya baru belajar tuh umur 25 tahun. Dari sejak saya balik sampai 25 tahun tuh saya hidup di entah di mana dunia, entah berantah, nggak ada ilmu di situ. Saya nggak tahu ada sholat itu, ada kewajiban puasa, saya nggak tahu sama sekali. Misalkan, selama dia memang tidak tahu, maka begitu dia sudah tahu, sementara dia dari sejak balik itu sudah muslim, ya. Beda dengan orang yang baru masuk Islam di usia 25, disitulah dihitung. Tapi kalau dia sudah muslim sejak dari kecilnya di usia balik sudah wajib menjalankan syariat, maka dia hitung semua yang sudah terlewat dulu itu wajib diqadha kembali. Itu kewajiban. Nah, sholatnya, zakatnya, puasanya, ya. Sholat dan puasa. Nah, bagaimana cara menentukannya? Mudah, insya Allah mudah.
yang berat itu untuk istiqomah menjalankan. Nah, bagi orang yang sudah terlanjur, misalkan nih saya mulai hijrah sejak umur 30 tahun, balik saya umur 13 tahun, artinya 18 tahun saya, misalnya 17 tahun saya tidak pernah menjalankan syariat puasa. Maka dia hitung, mungkin pernah 1 tahun puasa, sisanya tidak, maka dia akan mengganti kembali puasanya dalam hitungan yang sudah dia dapatkan. Sholatnya bagaimana? Juga begitu, wajib diganti. Maka sholat ini, Bapak Ibu dimulakan Allah, ini adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Tobat dengan sesungguh-sungguhnya, ya, tobat dengan tobatan nasuha. Lalu setelah tobat, setiap kali sholat kita tambah 1 sholat kita untuk mengqadha, niatkan mengqadha. Selesai sholat subuh, setelah zikir ke belakang atau cari tempat yang lain, tambah 2 rakaat, niatkan qadha. Niatnya kalau bahasa Arab hafal bagus, boleh. Kalau nggak hafal, nggak bahasa Arab nggak apa-apa. Di hati saja, ngajak aku sholat subuh mengqadha lillahi ta'ala. Sholat subuh qadhaan 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala, selesai. Sholat 2 rakaat. Besoknya subuh tambah lagi. Besok subuh tambah lagi. Setiap kali sholat. Dengan begini insya Allah semua ibadah kita bisa kita ganti kembali. Ya. Puasa juga demikian. Nah, kasus yang lain nggak bisa lagi ngitungnya. Saking banyaknya saya juga nggak tahu, saya pernah sholat, pernah tidak, pernah puasa, pernah tidak. Berapa tahun yang saya tinggal. Sekarang umur sudah berapa, Bu? Sudah 60 misalkan, Bu. Sudah tua sekali. Nah, bagaimana hukumnya? Diperkirakan berapa yang tertinggal, berapa waktu yang tidak untuk tidak menunaikan ibadah wajib. Saya tidak sholat, saya tidak puasa. Waktu-waktu inilah yang kita coba hitung. Hanya perkiraan yang paling mendekati. Kita tidak diminta juga untuk sampai seperti matematik hitam putihnya, tidak, tapi cukup angka-angka yang mendekati ke sana. Dan kita ganti puasa dan ibadah kita demi sesuai hitungan yang sudah mendekati tadi. Oh, Ustaz, ini kayaknya berat sekali. Itulah konsekuensi pengganti kelalaian kita selama ini. Beda dengan orang yang baru masuk Islam, ikhwan akhwat. Orang yang baru masuk Islam, dia baru dapat hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, al-Islamu yahjubu ma qablahu. Islam itu bisa menghapuskan semua kesalahan yang sudah berlalu sebelum dia bersyahadat, ya. Nah, inilah dia lebih kurang ikhwan akhwat, insyaallah tekad yang kuat untuk berhijrah akan menjadikan ibadah-ibadah qadha kita menjadi ringan insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu ya dari Pak Ahmad. Tadi dari Bu Hani, Bu Nuriati sudah cukup. Terus dari Eko Indra, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana umat Islam yang tinggal di daerah atau negara yang memiliki waktu siang lebih lama dari waktu malamnya atau sebaliknya, maksudnya di waktu berbuka dan sahurnya, gimana ya? Baik. Gitu Ustadz. Ada sebagian daerah, kalau kami dulu puasa di Mesir itu 16 jam setengah. Kalau di sini kan puasa 13 jam ya, atau 12 jam setengah. Ya, betul. Ada lagi di sebagian daerah itu puasa 20 jam. Jadi jarak antara maghrib dan subuh itu cuma 4 jam. Ada juga yang jarak subuh dan maghrib itu cuma 2 jam. Jadi setelah sholat subuh cepat-cepat nih, setelah sholat maghrib cepat-cepat bersiap-siap sholat isya, entar lagi sholat subuh akan datang. Yang panjangnya adalah siangnya antara subuh ke maghrib. Nah, sebaliknya ada juga negara yang puasanya cuma 3 jam, 4 jam. Nah, dalam bab ini, Bapak Ibu, ada 2 yang paling menonjol dari pendapat ulama. Yang pertama adalah, seperti Allah katakan, puasa sholat maghrib itu, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili. Sholat maghrib dan berbuka itu ya ketika matahari terbenam. Sholat subuh itu ketika matahari terbit, ketika fajar terbit. Puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka siapa yang kebetulan jarak subuh sampai maghrib hanya 4 jam, maka beruntunglah dia puasanya cuma 4 jam. Ini keringanan Allah berikan. Nah, sebaliknya bagi yang puasanya jadinya nanti 20 jam atau 22 jam, 20 jam lah misalkan. Apakah kita akan tetap lakukan seperti yang tadi? Nah, pendapat pertama menyebutkan bahwa puasanya tetap dihitung per
terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ada pendapat kedua yang lebih toleran dalam bab ini. Ini yang dikeluarkan dari fatwa-fatwa kontemporer ulama Saudi, bahwa dia akan mengikut ke daerah-daerah yang lebih dekat kepada dia secara lebih normal. Misalkan bahkan sampai ada yang mengatakan ikut ke daerah di kota Mekah. Nah, ikut kota Mekah artinya kalau di kota Mekah sekarang sudah berbuka, dia berbuka walaupun masih siang di tempat dia. Karena kalau dia harus menahan sampai 23 jam atau 22 jam itu cukup lama. Nah, dari dua pendapat ini, satu mengatakan tetap puasa ngikut terbit dan terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, puasa mengikut daerah terdekat. Mana yang paling mudah? Sepanjang ijtihad ulama kaum muslimin Bapak Ibu, pakai silakan mana yang paling memudahkan untuk kita. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih cenderung mengatakan bahwa terbenam matahari dan terbit fajar ini menjadi standar paling akurat untuk kita menjalankan ibadah apapun, puasa pun ataupun sholatnya juga demikian. Seandainya berat bagi dia, mungkin bisa disiasati sesuatu yang berat itu dengan cara yang kita bisa lakukan, misalkan perbaiki gizinya dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu ya tadi dari Pak Eko. Selanjutnya dari Pak Yan Sastra. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz bertanya terkait pelaksanaan iktikaf. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Satu, apakah iktikaf ini bisa diambil malam-malam ganjil saja atau full 10 malam terakhir? Yang kedua, pelaksanaan iktikaf ini apakah boleh dilakukan di ruang khusus sholat di rumah karena sesuatu hal kita tidak mungkin melakukannya di masjid, musola karena pandemi COVID-19 seperti tahun lalu? Baik, yang pertama, iktikaf apakah boleh malam-malamnya saja? Beranjak dari kasus kesibukan ini akhirnya para ulama membagi iktikaf itu jadi dua. Ada iktikaf kamil, ada iktikaf sebagian, iktikaf lengkap dan iktikaf sebagian. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang pertama ini iktikafnya lengkap. Iktikaf lengkap ya, di siang malam tuh di masjid sampai 10 hari terakhir, pulang itu maghrib setelah hari terakhir Ramadan. Ini yang dilakukan Rasulullah. Tapi karena kesibukan dan lain-lain, para ulama menyebutkan bahwa ada iktikaf setengah bagian, setengah. Iktikaf setengah tuh ngambil malamnya saja. Oh, kok bisa? Karena orang ingin berburu malam Lailatul Qadar. Berburu malam Lailatul Qadar, bermunajat kepada Allah malam-malam tersebut, sehingga mudah-mudahan satu dari 10 malam yang dia iktikafkan di masjid bisa nyantol. Sama nggak pahalanya? Ya, Rasulullah mengatakan azumal ajr matil masyaqqah, balasan Allah itu akan semakin besar ketika kesusahan dalam ibadahnya juga semakin besar. Lebih susah mana orang yang siang hari berangkat kantor, nanti pulang dari kantor masuk ke masjid, iktikaf sampai menjelang sampai subuh pulang lagi ke rumah, dibanding orang yang dia liburkan kerjanya selama 10 hari terakhir Ramadan, nggak peduli dia nggak ada uang masuk, lalu dia iktikaf di masjid 10 hari terakhir. Lebih berat mana? Lebih berat orang yang meliburkan pekerjaannya, dia korbankan uang masuknya, yang penting dia bisa bermunajat kepada Allah 10 hari full siang dan malam. Sama nggak? Ya nggak sama. Tapi dua-duanya akan Allah berikan pahala. Maka siapa yang nggak mungkin bisa iktikaf full siang dan malam, ya minimal malamnya saja. Ya, tadi ya. Minimal malam saja. Yang kedua, bolehkah di rumah? Ini sama dengan sholat jamaah di masjid atau tidak nih? Oh, karena pandemi misalkan. Nah, sekarang kita kan lihat penelitian di tempat kita, Batam, Kepri, hampirlah di semua daerah di tempat kita ini, di Batam dan Kepri, di Kepri secara umum ini, kasus pandemi ini, ulang-ulang apakah beritanya ada atau tidak, tapi kayaknya udah turun melandai kan gitu ya. Kasusnya sudah semakin sedikit juga. Di mana-mana sekarang masjid sudah mulai merapatkan kembali safnya, yang penting jaga prokesnya. Nah, wa antum aakifuna fil masajid, kata Allah, kalian i'tikaf di masjid, bukan di rumah. Dalam artian siapa yang sudah keluar dari zona darurat pandemi, maka hukum i'tikaf antum aakifuna fil masajid itu kembali berlaku. Kecuali daerah-daerah yang memang berbahaya harus
menjauhi kembali tempat-tempat keramaian. Tapi memang benar-benar harus disiplin. Jangan sampai masuk pasar, masuk mall rajin, nggak juga terjadi kasus, lalu buat kesimpulan ke masjid juga akan, kalau ke masjid bisa menyebabkan penularan, penyebaran COVID. Padahal sudah sehari-hari di pasar nggak ada yang tertular misalkan. Nah ini penelitiannya harus dipertajam lagi, diperjelas lagi mana yang menularkan atau tidak. Maka kalau orang-orang yang memang pakar di bidang itu mengatakan berdasarkan penelitian komplit ya, mengatakan bahwa memang sholat dan i'tikaf di masjid menjadi penyebab penyebaran COVID, termasuk di pasar, di kantor, dimanapun, semuanya harus di rumah total. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi darurat seperti ini, insya Allah kasih sayang Allah maha luas, kita akan bisa diberikan pahala seperti i'tikaf di masjid. Ya, itu kesimpulannya. Lihat kondisi, sepertinya kondisi sekarang tidak lagi bisa kita hukumi seperti tahun lalu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu ya Pak Yan Sastra. Jika ada yang kurang nanti dicat di bagian bawahnya. Selanjutnya dari Karimun ini Ustadz, dari Pak Handri. Assalamualaikum Ustadz. Untuk orang yang mata pencarian sehari-harinya sebagai nelayan dan di bulan Ramadan harus tetap bekerja, merasa berat jika pergi melaut dalam kondisi puasa, apakah ada keringanan bagi mereka? Apakah mereka termasuk golongan yang bekerja keras dan dapat keringanan? Para nelayan Ustadz. Baik, ada kasus yang sama seperti seorang anak yang lemah fisik. Saya kalau puasa saya nggak bisa belajar, nggak bisa ujian. Sementara ini saya 10 hari ke depan ujian di sekolah misalkan. Kalau saya puasa, bisa saya nggak bisa ujian. Kalau saya nggak ujian, atau kalau saya ujian, artinya kalau saya ujian saya nggak puasa. Pilihannya yang mana? Nah, nelayan kalau dalam konsep selama ini tidak digolongkan sebagai pekerjaan yang berat. Beda lah kalau misalkan angkat-angkat semen atau angkat-angkat batu, dari kasat mata sudah ketahuan dia berat. Nah, ini kerjanya misalkan di kapal, tarik-tarik misalkan. Kalau tidak sepakat semua orang mengatakan itu pekerjaan berat dan bagi sebagian orang ada itu yang nggak biasa, maka Bapak Ibu caranya nanti adalah pagi-pagi Bapak sahur dulu. Jadi sebelum fajar. Sahur, niatkan puasa, lengkapi gizi. Lengkapi gizi, makan sahur yang mantap, kemudian setelah sholat subuh berangkat ke pekerjaan nelayannya. Di siang hari ternyata nggak kuat, baru kita punya alasan. Sama dengan anak sekolah. Siang hari dia merasa nggak kuat untuk melanjutkan puasa dalam kondisi ujian, baru dibolehkan berbuka. Ya, baru dibolehkan dia berbuka puasa siang hari dan wajib qadha di hari lain. Kalau nggak ada waktu untuk qadha, bagi si bapak yang nelayan misalkan, sehari-hari saya seperti itu, wajib bayar fidyah. Ya, wajib bayar fidyah. Nah, dalam hal seperti ini tidak berlaku bagi seseorang yang contoh bapak-bapak yang memang kerjaannya berat tidak bisa dibawakan kepada pekerjaan yang berat bagi sebagian orang, ringan bagi sebagian orang yang lain. Maka solusinya seperti tadi Bapak Ustadz, sahur dulu, niat puasa dulu, sahur yang mantap. Jangan sampai sahur cuma niat, minum tidak, makan tidak, pagi-pagi bilang, oh saya nggak kuat nelayan kalau saya puasa. Itu kan kesalahan kita, nggak memperkuat gizi terlebih dahulu. Rasulullah mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, jadi kita sahur terlebih dahulu, bisa masih nggak kuat baru katakan bahwa saya nggak mampu. Baik, nah lebih kurang seperti itu ya Bapak Ibu, karena saya yakin nelayan ini juga nggak berat-berat seperti itu mengangkat semen dan besi lah insya Allah. Ya, baik. Kalau alam bisa seperti itu Pak. Baik, begitu Pak Handriawan. Semoga cukup untuk penjelasannya. Jika belum di chat bawah ya Pak. Dari Pak Arjun, syukron Ustadz, cukup. Kemudian dari Ibu Anipur, mohon izin bertanya Ustadz, apakah kita ingin mengganti hutang puasa orang tua yang sudah meninggal sementara kita tidak tahu berapa hutang puasanya? Bagaimana Ustadz? Baik, awal alam besok
ibadah orang tua kita menjadi kewajiban bagi kita. Pertama, kalau diwasiatkan. Yang kedua, kalau kita mampu. Dah, selesai. Diwasiatkan, kedua kita mampu. Apa contohnya? Orang tua saya mau haji. Nah, tolong tahun depan kita berangkat haji, ini uangnya sudah cukup. Misalkan. Sebelum musim haji, orang tua kita dipanggil Allah. Maka di tahun berikutnya kita menghajikan orang tua. Ya, menghajikan orang tua. Kalau tanpa diwasiatkan, maka dia tidak menjadi kewajiban ahli waris. Diwasiatkan, tapi kita nggak mampu melakukannya. Misal nih, orang tua kita, misalkan dia punya hutang 10 juta. Nah, ini hutang ibu, tolong bayarkan. Setelah itu, ibu meninggal dunia. 1 tahun setelah ibu meninggal dunia, kita masih nggak punya uang. Maka hutang ibu tidak menjadi kewajiban kita. Nah, ibu masih punya tanah, jual tanah ibu kita, itu wajib dulu kita lakukan, bayar hutang ibu dengan hasil penjualan. Tapi kalau kita nggak mampu, kita nggak jadi kewajiban. Bab puasa, demikian. Ibu kita nggak mewasiatkan kita berpuasa, maka kita tidak wajib menggantinya. Nah, apalagi kita harus menghitung hari. Berapa harinya tidak perlu dihitung. Itu adalah kewajiban antara orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh begini, ada seseorang yang misal perempuan baru melahirkan, setelah melahirkan akan ada masa nifasnya pas di bulan Ramadan. Selesai Ramadan dipanggil nyawanya oleh Allah, belum sempat mengkodok puasa, dia sudah dipanggil Allah. Selesai, dan kita tidak punya kewajiban mengkodok. Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Taubatnya itu dia belum punya waktu untuk mengkodok karena masih dalam masa nifasnya. Itu suami atau anak, kita tidak perlu menggantikan puasa tersebut. Ya, kalau diwasiatkan kita catat dengan baik, lalu kita jalankan wasiat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu ya Ibu Ani Purweni. Kalau cukup jelas, jika ada yang kurang silahkan dicat di bawahnya kembali. Kemudian dari Ibu Nailah. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita mau membayar hutang puasa beberapa tahun yang lalu belum sempat bayar, ada yang mengatakan dibayar tergantung. Kalau 3 tahun maka digantinya 3 kali lipat. Apakah betul? Digantung dibayar 3 tahun dibayar 3 kali lipat? Mungkin betul. Kalau 3 tahun berarti 3 kali setahun. Maksudnya apa tuh? Tidak. Kalau dia mau misalkan 3 tahun nggak puasa, artinya kan 30 hari kali 3, 90 hari. Kalau dia mau mengganti 90 hari ini dalam 1 tahun, selesai, nggak ada masalah. Mampu, nggak ada masalah. Ya, 30 hari ini mau diselesaikan dalam 1 tahun. Berarti kan cuma 3 bulan. Selesai, nggak masalah, dia selesaikan. Tapi kalau mau menunda misalkan tahun pertama saya tahu 1 tahun saya ganti di tahun ini, berikutnya saya ganti di tahun yang akan datang, berikutnya saya ganti di tahun berikutnya. Jadi setiap tahun itu dia ganti 30 hari. Boleh, karena sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah terpanjang itu adalah qadha. Qadha, mengqadha sholat, mengqadha puasa itu waktunya yang paling panjang. Sampai kapan? Sampai kapanpun, sampai sebelum meninggal itu sah dia mengqadha puasanya. Ya. Jadi kalau dia mau ganti hari ini silakan, ganti besok boleh. Oh, udah masuk Sya'ban, oh udah habis Sya'ban, puasa masih 5 hari lagi belum diqadha, ganti setelah Ramadan berikutnya. Boleh. Enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau puasa 3 tahun nih belum saya tinggalkan, jadi dilipat gandakan jadi 30 hari kali 3 jadi 270 puasa, enggak. Mungkin maksudnya 3 kali, jadi 3 kali lipat itu walau apa 3 kali lipat, tapi tidak berlipat-lipat, tetap 1 hari puasa tertinggal, 1 hari qadha saja. Ya, walau alam. Tapi intinya jumlahnya ini ya Ustaz ya, artinya ketika tahun ini belum bisa mengkodok, baru bisa, contoh punya hutang 30, tahun ini baru bisa mengkodok 15, berarti tahun depan bisa dicicil ya Ustaz ya? Boleh. Bisa di ini ya. Baik, demikian Ibu Nailah. Jika ada yang kurang silahkan di cat kembali di bagian bawah. Dari Yan Sastra, Pak Yan Sastra, Pak Handriawan, jazakallahu khair Ustadz, penjelasannya sangat jelas. Kemudian dari Pak Murhali, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya kalau ada wanita yang Ramadan tahun lalu masih ada hutang puasa, belum sempat bayar puasa, wanita tersebut hamil
dan dari awal hamil sampai sekarang fisiknya lemas sehingga tidak memungkinkan untuk puasa, akhirnya bertemu kembali Ramadan tahun ini dan masih berhutang tahun lalu. Ini mungkin jawabannya sama ya tadi ya Ustaz ya, artinya bisa dikodok tahun berikutnya atau ada tambahan Ustaz? Terkhusus perempuan hamil, ini ada pembahasannya khusus dalam fikih. Perempuan yang selalu hamil dan tahun ini hamil, tahun depan melahirkan, nifas, berikutnya menyusui, berikutnya hamil lagi misalkan, ya akhirnya nggak ada waktunya, maka ini termasuk kepada kategori yang dalam pendapat seperti Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar, dia diwajibkan membayar fidyah saja. Nah, fidyah saja. Tapi kalau ada perempuan yang hamil tahun ini melahirkan, kemudian 5 tahun lagi baru hamil misalkan. Nah, ini pembahasannya adalah perempuan yang meninggalkan puasa karena khawatir dirinya atau khawatir bayinya nggak kuat misalkan. Nah, dalam bab ini Syafi'iyah punya pembahasan khusus, termasuk dalam mazhab Hanafiyah juga ada. Seorang perempuan yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dia dalam keadaan hamil, khawatir terhadap dirinya, ya, dan khawatir terhadap bayinya, wajib dia qada dan wajib bayar fidyah. Khawatir ini maksudnya adalah bayi saya nggak ada masalah kata dokter, tapi sayangnya nggak kuat, itu bisa. Itu khawatir terhadap bayi. Khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap bayi. Kalau terhadap diri, kalau khawatir terhadap diri, kata dokter, ibu sih kuat, nggak ada masalah, tapi bayi ibu berbahaya nih kondisinya. Jadi ibu nggak boleh puasa, itu namanya khawatir terhadap bayi. Khawatir terhadap dua-duanya, dia nggak kuat, bayinya juga berbahaya kalau dijalankan dalam keadaan berpuasa. Ini dalam mazhab kita di Syafi'iyah disebutkan bahwa qada dan fidyah samaan, qada dan fidyah, ya. Tapi Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau berat hal seperti ini, kasus kembali kepada yang pertama tadi, mau puasa tapi nggak kuat, tahun ini nggak puasa karena hamil, tahun depan nggak puasa karena nifas, berikutnya nggak puasa karena masih menyusui misalkan, masih menyusui, jadi panjang prosesnya. Nah, kembalilah ke pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah Ibnu Abbas yang mengatakan cukup bayar fidyah. Tapi kalau ada jedahnya, maka pakai pendapat yang paling afdal, bayar fidyah dan bayar qada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu ya Pak Mur Halim, ini dari Pak Mur Halim Karimun tadi Ustaz. Kemudian dari Bu Ani Purwaini, ya Toyib Ustaz, jazakumullah khair atas pencerahannya. Baik, alhamdulillah semua sudah dicat, sudah ini semua saya rasa. Mungkin tafadhol ketika ada ini pertanyaan lain. Cukup banyak pertanyaannya ya, luar biasa. Kalau ini sekarang sudah. Merokok membatalkan puasa nggak Ustaz? Nah, merokok membatalkan puasa. Alhamdulillah kita nggak ada yang merokok ya. Sekarang dan juga yang akan datang nggak ada. Merokok itu membatalkan puasa. Oh iya, disuruhkan ya. Kalau rokoknya dipegang aja. Kalau rokoknya dipegang, insya Allah nggak membatalkan puasa. Ya. Jadi merokok membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu sampai ke dalam. Tapi kalau ada orang merokoknya kayak gini, diisap. Ini secara fikih ya. Hukum secara fikih, kita mau mengkaji fikihnya. Dimasukkan rokok ke dalam mulutnya, asapnya berputar-putar di mulut, selesai. Pastikan nggak ada yang masuk ke dalam, nggak betah. Tapi kan kalau kata orang merokok, nggak dapat rasa kalau nggak masuk ke dalam kan gitu. Maka, dan dia nggak bisa memastikan arah asap itu kemana. Sebab itulah merokok itu membatalkan puasa. Baik. Termasuk bagi orang yang kecanduan obat-obatan, menghirup. Ya, menghirup, membatalkan puasa. Yang padahal yang masuk kan cuma udara. Batal puasanya. Ya, itu dia. Loh, cium parfum kok nggak membatalkan puasa kan sama Ustaz? Cium parfum tidak membatalkan puasa, tidak, beda dia dengan yang tadi. Sehingga kalau Mufti Mesir, Profesor Dr. Atiyah Sokor mengatakan
Kenapa minum obat-obatan dan juga rokok itu membatalkan puasa? Li'anna fihi i'ta'an lin nafsi ma tashtahihi. Karena kita sedang memberikan sesuatu yang yang diinginkan oleh hawa nafsu. Nafsu kita sedang menginginkan rokok, minuman, nah itu makanya dia menjadi pembatal puasa. Ya, ada lagi Ustaz? Ada kayaknya ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir ini Ustaz, insya Allah ya, dari Bu Hani lagi. Apa Ustaz, izin bertanya keluar dari tema. Apakah benar bulan Sya'ban itu bulan penutupan amal sehingga ada sebagian orang banyak share permintaan maaf? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron. Ya, di masjid-masjid ini sudah banyak nih. Menjelang datangnya nisfu Sya'ban, saya kirimkan permohonan maaf kepada seluruh saudara-saudara saya. Mungkin Bapak Ibu, ungkapan-ungkapan ini keluarnya dari sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini. Yattali'ullahu ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban, kata Rasulullah, hadisnya sahih. Allah akan melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan mengampunkan dosa semua hamba-hambanya illa li musyrikin aw musyahin, kecuali kepada yang dua lah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang pertama adalah orang musyrik, yang kedua adalah orang yang musyahin. Musyahin itu apa? Ma bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang sedang ada perselisihan dengan saudaranya. Ini lagi berselisih nih, ada masalah dengan orang lain. Nah, dalam bab ini mungkin dia khawatir ada orang yang dendam kepada dia menjadi penyebab dia tidak dapat ampunan malam nisfu Sya'ban, dikirimlah sebanyak-banyaknya. Mohon maaf saudara saya. Enggak harus seperti itu. Nah, jadi permohonan maaf ini kita cari aja lah, misalkan saya masih bermasalah dengan si fulan, telepon dia, ya saudaraku, sahabatku, akhi, malam ini nisfu Sya'ban Allah akan menurunkan ampunan ke seluruh hambanya. Saya minggu lalu kita pernah bermasalah, hari ini saya mohon maaf. Silakan. Ini kan dikirim ke semua orang. Akhirnya kita yang nggak ada masalah jadi masalah, kepencetnya gitu. Nah, betulkah nisfu Sya'ban penutupan amal? Rasulullah mengatakan puasa di bulan Sya'ban. Beliau kenapa? Innahu syahrun turfa'u fihi al-a'malu ilallah. Saya puasa di bulan Sya'ban itu karena bulan Sya'ban itu bulan pelaporan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan saya mau amalan saya diangkat ketika itu saya sedang berpuasa. Kapan Rasulullah puasa di bulan Sya'ban? Dari awal sampai akhir, bukan di pertengahan Sya'ban saja. Artinya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa yang sahih ya, hadis yang menyebutkan bahwa pengangkatan amal itu di 15 Sya'ban, enggak ada. Yang ada adalah amalan diangkat oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah di bulan Sya'ban. Kapan dia? Siang, malam. Allah alam bisawab. Tapi bahkan Rasulullah menyebutkan, saya mau amalan saya diangkat dan saya dalam keadaan berpuasa. Puasa itu ya siang kan, itu di malam. Jadi hal menunjukkan secara detail puasa amalan itu diangkat kepada Allah di malam nisfu Sya'ban tidak ada. Adapun pengampunan, mohon maaf tadi mungkin awalnya dari situ. Apakah itu salah kalau mengatakan, kalau menjadikan itu sebuah rutinitas sebelum nisfu Sya'ban, itu adalah kesalahan. Tapi kalau menyelesaikan permasalahan dengan orang lain sebelum nisfu Sya'ban itu bagus ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dua pertanyaan terakhir tapi karakternya sama Ustadz. Apakah memakai dari Bu Nila dan Mbak Intaf ini, dari Bu Intaf. Yang pertama, apakah memakai inhaler obat semprot untuk asma membatalkan puasa? Ini kalau lagi ngidam terus menghirup minyak kayu putih sambil dioles-oles di hidung seharian, apakah membatalkan puasa untuk menghindari rasa mual? Apakah puasanya batal apa enggak? Mungkin bisa ini dirangkumkan. Obat yang masuk ke dalam mulut, baik dalam hidung ataupun obat yang masuk melalui suntikan, kalau dia dalam bentuk gizi membatalkan. Nah, yang masuk ke dalam hidung ketika dia memang kebutuhan di dalam, misalkan seperti obat-obatan terlarang itu, misalkan yang hanya sekedar mencium-cium opium gitulah misalkan ya. Nah, atau juga nih apa tadi bahasanya?
Ya, lupa. Inhaler. Inhaler itu. Nah, apakah dia membatalkan? Sama statusnya dengan obat-obat yang terlarang dengan aroma-aroma yang menjadi kebutuhan jiwanya, kebutuhan fisik. Masuk dia ke dalam sehingga tenang, lega di dalam tenggorokannya, lega sampai ke perut, batal puasanya. Ya, batal puasa. Sama dengan rokok yang masuk ke dalam, fly, enjoy, senang, selesai. Bisa bertahan seharian. Apalagi sampai ditaruh di hidung. Nah, itu dia masalah. Ya, jadi ini membatalkan puasa dan termasuk ini yang paling ditekankan oleh Dr. Atiyah Saqar di Mufti Mesir, membatalkan puasa apalagi kalau sampai diletakkan di hidung akan semakin sampai kepada keinginan fisiknya. Ya, fisiknya. Kalau alam besar. Jadi nggak usah dilakukan hal seperti ini. Cukup dioles di perut, silakan, nggak ada masalah. Tapi dioles di hidung, itu batal. Baik. Jazakallah khair kepada Ustaz. Semoga mungkin penutup Ustaz, ada yang perlu disampaikan sebagai penutup? Apa itu Ustaz? Baik, jazakumullah khair aja Ustaz. Terima kasih banyak dan semoga dengan kajian kita malam hari ini bisa membuat Ramadan itu hadir sebelum 1 Ramadan. Ya, kita merasakan kehadiran Ramadan padahal masih belum 1 Ramadan dan semoga kita bersiap-siap. Satu hal lagi, kita masih bisa mengisi hari-hari tersisa untuk berpuasa Sya'ban. Silakan puasa Sya'ban walaupun sebelum ini tidak kita lakukan. Akan kita isi Senin, Kamis, Selasa, boleh. Bahkan Jumat tersendiri kita mau puasa Sya'ban pun boleh dengan alasan puasa Sya'ban. Karena ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Dan semoga fisik kita dan semua yang kita miliki bisa tersiapkan, tersiapkan untuk terkondisikan untuk menghadapi bulan Ramadan. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Jazakumullahu khairan. Apa yang tadi saya sampaikan adalah hal-hal yang saya coba sederhanakan. Kalau kita bentang lebih panjang akan kita temukan banyak perbedaan pendapat ulama yang terkadang bisa jadi perbedaan itu membuat kita bingung dan terkadang malah memudahkan. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Ustadz Irwandi yang sudah memberikan penerangan yang luar biasa kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah ini sudah sampai tadi kurang lebih dalam 250 partisipan. Pertanyaan juga cukup banyak, cukup interaktif. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang atas atensinya, atas semangatnya. Insya Allah ini bisa menjadi bagian bekal ya, semangat kita bersama dalam menyambut Ramadan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Baik, marilah kita tutup kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC pada kajian malam ini minta maaf jika ada banyak kekurangan dan semoga kita bisa berjumpa lagi dan semoga kita bisa mempersiapkan Ramadan kita yang lebih baik di tahun ini. Terima kasih. Salam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.